Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan saya juga hampir sama dengan tadi, masih sekitar surat Al-Fajr, karena Ustaz menjelaskan tentang nafsu-nafsu ini. Di situ Allah memanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, kalau dalam surat Al-Fajr saya pernah dengar begini Ustaz ya. Jadi kalau kita ingin memiliki nafsul mutmainnah, itu syaratnya 5, ada di surat Al-Fajr itu. Yang pertama, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pertama, irji'i. Tadi sama dengan Ustaz yang jelaskan. Irji'i artinya rujuk ilallah. Kembali kepada Allah artinya kita bertaubat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, radiyatan mardiyah. Ridho kepada Allah, kepada hukum-hukum Allah dan apa yang didatangkan oleh Allah dan Rasulnya. Terus yang selanjutnya, fadakhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Saya tadi terkesan dengan apa yang bisa disampaikan. Kalau kita ingin menjadikan tazkiyatun nafs ini harus punya guru, artinya berarti harus punya apa itu namanya, masuk ke dalam suatu golongan tadi torikoh ya Ustaz ya. Tadi kalau Ustaz bilang kalau yang ngaji begini aja sama Ustaz itu belum cukup, Ustaz bilang begitu, ya kan? Berarti kan saya atau kita semua harus punya guru atau punya kelompok toriko yang mengajarkan, membimbing kita sehingga kita menjadi tazkiyatun nafs dan zikir dan lain sebagainya. Iya. Barulah nanti yang terakhir wadkhuli jannati. Setelah itu masuklah ke dalam surga. Itu yang finishnya di situ, wadkhuli jannati. Ustaz, sekarang tadi kita kalau hanya ngaji begini-begini saja, kata Ustaz itu belum termasuk apa itu namanya usaha mujahadah ya Ustaz ya. Terus gimana kita ini udah berumah tangga, udah repot ya. Kalau kita umpamanya rutin berzikir, rutin masuk apa itu tadi ada guru begitu, kayaknya terlalu apa ya Ustaz. Sedangkan agama tidak memberatkan ya. Itu. Terus pertanyaan saya yang kedua, saya lihat sekarang ini anak-anak muda Ustaz, kalau ada Habib itu mereka semangat sekali. Mereka semana aja dia paranin, dia datangin Ustaz, yang ngikutin itu acara-acara Habib itu. Apakah itu sudah termasuk dia masuk torika itu Ustaz? Dengan zikir-zikirnya dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataan anak muda ini saya perhatikan Ustaz, kalau itu semangatnya luar biasa dan banyak sekali jamaahnya, tapi giliran waktu subuh itu orang-orang tua jamaahnya banyakan, anak muda kemana? Padahal dia ngikutin Habib-Habib, bahkan semangat banget, perempuannya kayak lakinya kayak itu banyak sekali jamaahnya. Tapi ketika prakteknya itu kemana Ustaz? Baik. Ini itu ya pertanyaan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu mungkin versi guru Bapak ya. Kalau mau nafsu mutmainnah harus 5. Kalau versi guru saya 5 berikut itu dari nafsu mutmainnah mau naik lagi. Yang dipanggil tuh nafsu mutmainnah, bukan supaya jadi mutmainnah irji'i, bukan. Udah dipanggil, dia sudah mutmainnah dulu baru dipanggil. Yang dapat undangan kepada Allah itu jiwa yang tenang. Jadi bagaimana supaya jiwa tenang? Bil ju', dia mujahadah. Bil mujahadah, itu aja. Supaya qalbu tenang bizikrillah, dengan zikrullah. Maka 2. Supaya an-nafs ini tenang, mujahadah, qalbunya dizikirkan. Udah dapat tuh. Ini aslani min usulit tariq. Jadi mungkin beda guru kita Pak ya, nggak apa-apa kan? Ya. Karena kalau dia sudah tenang, terus dibilangin kamu supaya tenang kembali ke Allah, turun lagi, gitu. Sekarang dia sudah tenang, sudah nafs mutmainnah. Kalau sudah tenang, baru dipanggil kehadiran Allah.
dipanggil ke hadirat Allah, disuruh gabung dengan hamba-hamba Allah. Jangan nafsi-nafsi, jangan sendiri-sendiri. Nggak ada orang usul kepada Allah sendiri. Ya, makanya setelah nafs mutmainnah adanya nafs radiyah. Habis itu ada nafs mardiyah, ada nafs kamilah. Jangan dibalik, ya itu kurang pas menurut saya ya. Terus jangan sibuk dengan aib orang. Kalau ada anak muda senang sama habaib, alhamdulillah. Subuhnya belum bangun, yang penting dia udah ngaji duluan. Emang antum bisa jamin besok bisa subuh? Kan gak bisa jamin. Jadi kalau ada anak muda senang ngaji sama habaib, kita katakan alhamdulillah. Semoga besok ngaji sama habaib subuhnya masuk. Kita sibuk dengan aib kita sendiri. Kalau ada anak muda udah cinta habaib, itu udah bagus Pak. Dapat syafaat dari baginda Nabi SAW. Karena hadisnya jelas, ahibbu ahla baiti hubban li. Cintai, itu dua hal yang masalah. Jadi jangan karena dia nggak bangun subuh lalu kita batalkan cinta dia kepada habaib, nggak nyambung. Itu dua fan yang berbeda, babani mukhtalifani, dua bab yang berbeda. Cinta ke habaib syai, dia udah bisa cinta, sholat subuhnya belum bisa on time, kita tarbiyah mereka. Gitu caranya yang benar ya, jangan kita salah-salahin. Kasihan Pak, anak muda udah mau tobat pasti kita salahin aja ya. Ustadz harus masuk thariqat, kita ini kok udah repot. Ya salam, hidup ini akan repot terus Pak. Kapan orang itu tidak repot? Kalau dia irji'i ila rabbik. Irji'i itu pulang harus lewat jalan. Jalan itu namanya thariqah. Mau sibuk sampai mati dengan urusan keluarga? Ya, silakan. Mau sibuk sampai mati dengan kerjaan? Silakan. Kul tamatta'u bighaizikum. Allah katakan begitu. Suka-suka kalian. Suka-suka kalian. Allah kasih kebebasan. Bahkan Allah mengatakan, fa'budu ma syi'tum. Kalau kalian mau sembah selain aku boleh. Fa'budu artinya kalau kalian mau mengabdikan diri bukan kepadaku silakan. Nggak ada masalah sama Allah. Allah nggak butuh kita kok. Thariqah itu metode. Bapak ini dari dulu ngeluh semua. Kok nggak bisa khusyuk? Jalan khusyuk cuma berthariqah Pak. Kalau nggak kusut terus persoalan keluarga di bawah sholat. Betapa kurang ajarnya kita kepada Allah. Urusan kerjaan kita bawa sholat. Bapak ini mau ketemu pimpinan, tapi masalah keluarga dibawa ke pimpinan. Sopan nggak? Kita bisa konsentrasi mencari fulus yang bakal kita tinggalkan, tapi tidak bisa mengkonsentrasikan diri untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru saya ngajak murid-muridnya belajar thariqat. Guru saya umurnya 82 saat itu. Murid-muridnya umur 60-70. Udah ngaji dari umur 25-an. Apa kata guru saya? Ayo belajar thariqah yuk. Jawaban yang umur 70 apa? Nanti aja Pak Kiai kalau udah tua. Lah, dia nggak ngeras tua Pak. Kita akan sibuk di rumah Pak Kiai. Buya, kita sibuk di rumah. Ternyata jawaban dia semenjak umur 25. Sekarang umur 75 dia gak sadar kalau dia sudah tua. Seorang ibu-ibu minta diajarin zikir, kita kasih zikir. Zikirnya cuma 100. Apa kata dia? Ustadz saya kan sibuk. Ibu umur berapa? Saya umur 70-an Ustadz. Lah ibu karyawati, ibu pramugari. Enggak, tuh sibuk apa? Bengong juga dia. Kita ini sok sibuk. Yang kedua, antum mengira berthariqah itu meninggalkan dunia. Bukan. Berthariqah itu nyatu dengan dunia secara fisik, tapi batinnya dengan yang maha batin. Alam ini zahirnya Allah,
batin kita apakah sudah dengan batinnya Allah. Itu thariqah. Kesadaran bahwa kita sedang dengan yang maha zahir, batin kita dengan yang maha batin, kesadaran itu namanya thariqah. Dan caranya nggak seperti yang antum bayangkan, harus puasa sekian hari. Itu mau jadi ahli kebatinan namanya. Jadi thariqah itu beda orang beda cara, nggak saklek. Oh, kalau sama Kiai Fulan puasa dulu sekian hari, mutih. Enggak. Mungkin kita beda guru kali ya. Guru aneh kalau ngajar thariqah itu sederhana sekali. Dilihat kita masih kecil, umur 13 tahun, diajarin zikir yang ringan-ringan. Kamu zikir ini anak, ya pagi sore. Tapi setiap kali saya zikir, saya hilang Pak. Tar umur 15, mulai dikasih zikir yang mulai ada angkanya besar, dilatih. Di umur 18 tahun, sudah kuat, zikir 70.000, segala macam. Bahkan umur-umur segitu. Antum sekarang udah umur 40, 50 masih ngomong begitu. Apa kata Imam Junaid di kitab ini tadi saya lupa bacain. Wahai anak muda, ya ma'syaras syabab, latihlah jiwamu sebelum tua. Latihlah badanmu sebelum renta. Karena nanti kalau badanmu sudah tua, sudah renta, kamu tidak sempat lagi mengikuti jalur-jalur ulama salafus saleh seperti saya ini. Itu Junaid tiap malam nggak bisa tidur, tahajud mulu, dia nggak bisa tidur. Kalau tidur, dia kemudian menghukum dirinya, nggak berlebihan, itu biasa untuk Junaid. Sekarang saya kasihan, miris lihat anak muda hari ini, tua-tua juga sama, mau tidur pakai handphone, Torekot Samsungiyah, Oppowiyah, Applewiyah. Torekot ini nih lebih hebat. Mau tidur pakai thariqah ini, bangun tidur, yang pertama dicari itu lagi. Kenapa orang bisa tahan? Karena ada yang dilihat. Antum rajin-rajin mujahadah, nanti Allah bukakan kolbu, lebih asik dari ngelihat YouTube. Namanya mukasyafah musyahadah, lebih asik dari baca kitab, lebih asik. Semoga sampai. Cukup ya? Ada lagi? Ya udah ya. Udah banyak.